Allahumma sholli ala nuril anwar wa syiril asrar wa diryatil ahya wa miftahi babil yasa Sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihi al-adhan wa ashabihi al-ahya adada ni'amillahi wa ifdhalih amma ba'd. Kemarin kita membahas tentang yang bagaimana puasa dan bohong yang diperbolehkan. Alhamdulillah kita sudah sampai malam ke 6 sholat tarawih dan puasa kelima di bulan Ramadan. Insyaallah Allah berikan kesehatan, keselamatan, kebaikan untuk kita sampai nanti datangnya Idul Fitri, kita benar-benar mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemarin sudah sampai ucapan seorang yang ingin memadamkan perselisihan antara dua orang. Itu bohong itu diperbolehkan terus dalam peperangan dengan orang-orang kafir. Terus yang membatalkan puasa, yang membatalkan pahalanya puasa ialah memadam wanita yang bukan mahramnya, atau sebaliknya, kecuali yang diperbolehkan oleh syariat. Yang diperbolehkan oleh syariat seperti apa, Bin? Ya dokternya laki-laki, perempuannya pasiennya sakit berobat untuk mantri, ya. Terus diperiksa, dilihat kepalanya, barangkali ada kantong plastiknya, ndase urut-urut biasanya menjadi di sini kantong plastik bedel. Dokternya bilang dibuka, oh ya benar di sini kantong plastik. Mulanya mikirnya ruwet. Jadi seperti itu yang diperbolehkan oleh syariat. Jadi boleh saja seorang dokter melihat perempuan yang bukan mahramnya asal dalam keadaan dalam hal berobat. Terus laki-laki yang mau melamar perempuan terjadi bulan Ramadan, nggak apa-apa. Contohnya Umar apa melamar, iya, lamar itu tuh Eli tapi iya. Eli dibalik iya, Eli dibalik iya. Kalau percaya cocok sih, ya, nyong langsung nandak ngono ya. Padahal iya, saudari Eli dibalik iya, Umar amat lama iya. Bulan Ramadan pada duhur, otomatis kelamaran dari keluarga kita ya datang ke rumahnya iya. Ketika datang ke rumahnya iya, otomatis lihat iya. Ianya mengundang, monggo silakan Bang Umar tercinta. Ya, doakan ya saudara kita cepat semuanya biar bisa menikah, main antang. Orang kalau sudah nikah itu antang, rezekinya ditambah oleh Allah. Karena sudah punya tanggung jawab istri sih, ya kan? Iya, tapi pernah awal-awal pernikahan pasti akan diuji apa ekonomi. Orang yang baru menikah akan diuji ekonominya, diuji keselarasan hatinya. Makanya orang nikah antara laki-laki dan perempuan itu bukan yang laki-laki itu harus mengerti perempuan atau perempuan harus mengerti yang laki-laki, tidak. Tapi laki-laki dan perempuan yang sudah menikah itu harus saling melengkapi, saling mengisi. Tidak ada pasangan yang sempurna. Makanya kamu diperlukan kepada pasangan yang tidak sempurna. Si lanang ndablek, si wadon rajin. Ya, terus si wadon cerewet, si lanang menang. Agar kita mampu menutupi kekurangan pasangan kita. Itu tujuan kita menikah, agar kita mampu menutupi kekurangan pasangan kita. Kalau cari yang sempurna, itu gampang. Tidak sempurna, sing anteng, menang, mulus, putih ataupun ganteng, kita pangpak nanun, auto protes, syukur terus, kowe nggih patung bae. Gawe tukang patung. Ya. Oke,
patung wadon sing ayu, patung wadon. Oh, nggih kena patung lanang bagus. Dipancal anut, dibanding anut. Oh, tidak duit ya anut. Ya. Jadi orang nikah itu pasti pasangannya punya kekurangannya masing-masing. Yang penting jenengan mau menerima kekurangan dan menutupi kekurangan tersebut. Jadi kalau ada orang yang melamar khitbah pada bulan Ramadan, lantas ia seorang laki-laki melihat yang bukan mahramnya atau calon lamarannya, maka diperbolehkan itu menurut syariat, ya, tidak membatalkan pahala puasa. Beda sing lamaran meruh sing akan dilamar, tapi sing melu matane jelalatan, matane deleng karo wong sing melu lamaran. Ayo ki masyaallah ya ayo ki calon ya. Calon itu dari anak-anak kita. Ya, maka itu jadi bisa membatalkan pahala puasa. Dan yang termasuk membatalkan pahala puasa, yang membatalkan pahala puasa adalah sumpah palsu. Ya, sumpah palsu. Bersumpah palsu. Puasa ora kowe. Ora ngerti kan puasa. Sumpah yakin puasa, bayar ora sahur. Batal sahur wis pasti. Ya kan? Sumpah palsu dan berkata kotor. Jorok ngomongnya. Yo mau pas lewat apaan buka puasa. Ya nang kali gondang APR mau ngisi di kantor. Nang sih ngomong jorok oke. Padahal tahu ini sesuatu yang tidak pantas untuk dikatakan, kecuali saya memberi contoh tadi ya. Jadi boleh saja memberi contoh. Ya, lihat orang buaya besar, anaknya kelihatan. Dasar kewan apa wong sing berkata kotor baik secara lisan ataupun tulisan, ya, jempolnya jenengan SMS, gaya status, puasa-puasa gaya status. Ya Allah, ngelen. Sapa jenenge puasa-puasa gaya status. Puasa-puasa mager njero kamar, awan-awan, tempat kerja gaya status. Upload di buah segar. Ya. Jadi seperti itu. Tulisan ataupun perkataan yang kotor itu dapat membatalkan pahala puasa. Puasanya tidak dapat pahala. Adapun yang dapat membatalkan pahala puasa dan membatalkan puasanya, itu yang pertama murtad. Jenengan Islam lagi puasa tiba-tiba dikasih uang 1 miliar suruh murtad, akhirnya jenengan murtad, keluar dari Islam. Ini jelas batal. Bisa oleh pahala puasa dan juga membatalkan puasa. Terus datangnya darah haid dan nifas, ya, dan melahirkan dan flek yang terdapat pada wanita, jika itu terhitung 24 jam isdina, contohnya pas sahur ngeflek ataupun jenengan pas lagi melahirkan ataupun teka darah nifas ataupun darah haid, anjo nang besok 24 jam sahur ketemu sauman gesek darah. Oh, ini tandane ora oleh puasa. Ya. Dan seandainya tahu jenengan lagi puasa terus tahu itu refleks sudah 24 jam, berarti puasanya batal sesuai pahalanya. Ini lebih sadar ya. Dila buka kayaknya serem dino yang lalu untuk ngeflag ya. Oh, berarti sadare mau kuwi puasa sing wis berlalu pahala lagi. Ya ora pahala. Berarti kurang telitinya jenengan untuk mengetahui bahwa jenengan itu lagi haid atau tidak, ngeflag apa ora. Itu perempuan yang lebih tahu, ya. Terus darah istihadah, darah kotor perempuan. Bib, saya sudah 14 hari 2 minggu sudah haid, sudah mandi wajib, sudah suci.
Tapi lebih dari 15 hari sudah sampai 17 hari itu masih ngeluarin darah. Itu bukan darah haid, tapi itu darah istihadhah, darah kotor. Kalau darah kotor seperti itu wajib ya biaya puasa, kan masih ngeluarin darah. Padahal nyong haid biasanya 2 minggu toh 14 dina, tapi kalau 15 dina kok untuk gede terus nih. Ki nyong arane gede apa? Itu namanya darah kotor, darah penyakit, darah istihadhah. Wajib puasa kayak itu. Jenengan wajib puasa. Lah terus bagaimana caranya disumpel? Ya enggak, kalau dalam syariat ketika jenengan mau sholat, jenengan memiliki darah istihadhah bagi perempuan darah kotor ya, bukan darah haid, darah kotor ya. Wis loe kadi minggu jenengan kena gede, terus ingin sholat wajib hukumnya sholat. Caranya primen kapan sholat? Maka maaf ya, organ intim jenengan itu ditutup, disumpel. Tujuannya apa? Biar nanti pas sholat darahnya tidak tercacat menjadi najis. Wajib hukumnya wong sing duwe darah kotor wajib sholat. Ya, wong sing duwe darah kotor wajib sholat. Caranya piye? Jenengan sedurunge banyu wudu, bersihkan itu kemaluan jenengan, terus dikasih kapas atau ditutup ya, disumpel biar darahnya nggak keluar. Setelah itu jenengan ambil air wudu. Setelah ambil air wudu langsung segera sholat, jangan ditunda. Tujuannya ditutup apa? Agar pas sholat darahnya tidak keluar ya, jadinya najis. Tapi kalau dalam hal puasa bagi perempuan yang istihadhah itu wajib untuk berpuasa. Wis 2 minggu wis suci, terus 15 dina 16 dina 13 dina ya sing gede bae itu dudu tapi darah kotor, darah istihadhah. Terus mau puasanya bagaimana, Bi? Kalau sholat pas ada darah istihadhah kita harus ditutup, tapi pas puasa jangan ditutup. Paham, J? Ketika jenengan punya darah kotor istihadhah, maka ketika berpuasa jenengan jangan ditutup. Kemaluan jenengan, organ intim jenengan jangan ditutup seperti mau sholat. Jangan ditutup, kecuali mau sholat saja. Puasa untuk puasa, terus jangan ditutup. Tujuannya apa? Ya, karena sesuatu yang masuk ke dalam lubang yang ada pada tubuh kita, maka itu bisa membatalkan puasa. Paham ya? Makanya jenengan eling-eling ya terjadi apa di desa-desa. Lagi darah kotor, puasa atau puasa seperti ya puasa, tapi disumpel. Batal kuwi. Ya, tujuannya disumpel kan main bukan pas bunga main pasar, orang ngeflag, orang aton malah jadi batal. Karena apa? Sesuatu benda yang masuk ke dalam tubuh seorang perempuan ataupun laki-laki ya lewat lubang itu bisa membatalkan puasa. Cenak bae mata bae bus cuit bisa dibatal. Apa maning benda gue di kapas di majina sumpel-sumpelna. Ya. Jadi seperti itu. Terus yang membatalkan pahala puasa dan yang membatalkan puasa itu sendiri apa? Gila, kenter, jenengan, walaupun bentar. Contohnya primen, ya, ini contohnya. Rizal ini penyakit UDGJ. Contoh, akan senang-senang, ketemu. Pas bulan Ramadan lagi puasa. Misal di puasa, tiba-tiba lagi dodolan kurma, balikan di garmen langsung dodol kurma, KWN sama buzzer, jongkok bunder, akan buka ya, bukanya kurang 5 menit, lewat jalan apa, buzzer, karena bingung, jalan apa Zan? Akhirnya fajar dijejeli apa? Kurma. Lagi dijejeli kurma, dipangan aja. Enak ya. Enak. Ternyata punya riwayat penyakit gangguan kejiwaan. Padahal buka puasanya kurang 1 menit lagi, tapi dia kumat jadi gangguan kejiwaannya. Kamu
mabuk, gila, maka batal itu puasanya. Walaupun sebentar. Contohnya wis puasa kan ibadah subuh aja napan hari kurang semenit maning rizal buka. Tapi kendari rumah. Lah rizal seperti ilmu Faisal seperti ilmunya akhirnya apa? Ke bocah batal ya, gangguan jiwa ini kumat ya. Padahal semenit maning buka puasa di cerita mah kalau Faisal bisa batal lah, harus batal kok ya. Gue maksudnya. Ya, melas. Baru dipani korma sadar. Sadar ini batal para kanggo walaupun sebentar. Jadi seperti itu. Gila walaupun sebentar itu membatalkan puasa dan pahala puasa. Kayak wong kena sawan celeng, sawan kebu, sawan sapi, sawan ini pernah kena sawan. Sawan lele. Mancing lele, oleh, seneng, ya. Sawan itu celeng ya. Celeng itu apa sih? Celengan, babi, ya. Orang yang kena sawan itu kan hilang akal, orang sadar, bener. Berarti kalau dia puasa terus sawannya kumat. Bukan duit keluarga segala biasanya kayak wong desa kabiyen kan desa aja. Jadi ini nanya beli sapi karo wedhus karo kebu aja berperang kena sawan jadi apa? Lah kok kena sawan itu langsung beli mesti kena sawan ya. Ayo, bener. Iya, kenapa sih kena sawan? Lah tuh langsung beli. Sinya kali kena sawan apa? Pemito. Sawan itu epilepsi. Penyakit bawaan biasanya keturunan dari gen seorang ibu ataupun ayah. Epilepsi itu kejang-kejang ya, yang sampai menghilangkan daripada akal sehat kayak yang kentir. Makanya ngusak-ngusak epilepsi ketika jatuh di air itu dia akan masuk ke dalam, bisa menyebabkan sampai meninggal. Makanya orang epilepsi juga ngontor suka bonceng banget deh ini ya. Ini bukan Rizal punya epilepsi. Soalnya turun kejang-kejang dewek boleh mimpi aja. Jadi seperti itu ya. Gila walaupun sebentar itu dapat membatalkan puasa dan pahala puasa. Terus mabuk dan pingsan jika berlangsung seharian penuh. Ya, ada orang mabuk ataupun pingsan sampai 1 hari penuh itu membatalkan puasa. Sedina nyambet pingsan. Contohnya bar sahur, sholat subuh, mari musola, balik sholat subuh diwurui pocong, jebrek, waduh pingsan, digotong gue mari rumah, diwurui kuntilanak atau diwurui wong ketir muda, wedi, ibu-ibu lewat, wedi gue balik pingsan, pingsannya anjung sore orang tangi-tangi di kayu putih, orang tangi-tangi nggak bangun-bangun, itu bisa membatalkan puasa dan pahala puasa. Jadi lebih baik bagaimana? Ya sudah batal sih puasanya, pahalanya juga bisa batal, maka lebih baik makan. Kecuali ya ada orang pingsan ataupun mabuk sesaat, contohnya lagi udan-udan puasa, ketika pas puasa udan-udan ono trilak apa berarti gede pakai dia penyakit jantungnya lemah sih, pingsan kasek semenit pangi mana yang apa sih ini malah dari oh iya gede kaget jantungnya lemah akhirnya pingsan. Terus lagi puasa ini batal orang batal, tetap sah karena pingsannya tidak sadarnya hanya sesaat. Puasanya tetap sah ya. Terus ada orang yang mabuk, tidak disengaja lagi mabuk, kemudian sadar walaupun saat tidak membatalkan puasa. Tapi jika sengaja mabuk
maka batal puasa walaupun sesaat. Contohnya sing arane Sohib ke Pekalongan mau elik keluargane ateke kol elek bodol dijegongi botol otone mual akhirnya mabok ya ketika mabok mau temen-temen sanjo oh mandek bayar 10.000 mandek mual wis mabuk ini nih muntah blebor sesaat barang mundur sampai tempat tujuan wis kembali seperti semula wis orang mual orang batal puasanya tetap boleh pahala karena apa mabuknya tidak disengaja dan sesaat orang muntah-muntah terus tapi ada yang disengaja aku main batal puasa main balik mangan balik simane balik sekolah sing SMA pinteran ateke bis jurusan Pekalongan padahal main bener ya ngerti ini juga bis toyolnya gudun-gudun gue weteng enak mual ya muter-muter mari Pekalongan mari Kajen padahal balik bener sekolahnya sama loro sengaja balik Pekalongan main mual bisa jalan bener cepet mual muntah kelauder makai banyak muntah pak nyaman cuma yakin balik sekolah muntah memang batal ya mas bisa apa muntah sih muntah ya batal itu berarti tetap bisa membatalkan puasa karena mabuknya disengaja walaupun saat jadi seperti itu. Terus yang membatalkan puasa dan pahala puasa mengeluarkan air mani sperma baik dengan sengaja ya seperti masturbasi dan onani. Masturbasi itu untuk laki-laki ya untuk perempuan ya ataupun dengan tangan mengeluarkan air mani sperma baik dengan masturbasi atau dengan tangan istri atau onani bojone mah kocok nama bojone ngongkon lanange mah awan-awan kocok nake asa hubungan iso apa kocok napa pikirane semeres tolong dia kocok kartu jujur dolanan kalau kita dibuka daripada geleng-geleng ngelih kowe lah ngerti dewek ya tetep batal puasane ora oleh pahala. Terus makan dan minum dengan sengaja mangan sengaja minum. Barangnya pengen kelar aduh lalen yo mah wis mangan karo minum. Lalene pirang-pirang piring. Gelas rong gelas es teh. Wah itu lalen sengaja mangan kok karo minum. Ya, nanti bisa batal puasa kalau orang oleh pahala puasa. Terus muntah jika disengaja. Tapi jika tidak disengaja tidak membatalkan. Jadi ada orang yang muntah sengaja ataupun tidak sengaja. Ya, utek-utek kayak jangan saya kan pintar-pintar bu. Anak-anak yang jenengan main batal puasa main orang bagi mesi mana pintar. Ya, maring ibune apa mancing rumah ibune lagi jegong apa lagi jegong puasa awan-awan so buat kayak disoprok telaknya apa ini main kurung si mana duh priang dong ditopok pinteran nyokokin arep rumah maksudnya kalau si mana kan ruang tamu lagi jegongan ngobrol main kurung anaknya yang priang muntah bisa kamu sama puasa ya jelas sudah batal puasa karena muntahnya dengan sengaja yaitu di sokrok ate centek apa ate linggis ya jadi seperti itu. Tapi kalau muntahnya tidak sengaja contohnya lagi lewat puasa-puasa ya buang sampah ketika buang sampah ternyata di bawah itu ada patah
Ada pakai kucing, nggak tahu, oh baunya enak sekali ini, padahal suruh ibu buang sampah ini ke tempat sampah. Wah, muntah. Karena baunya nggak enak sih. Ada pakai kucing dalam plastik suruh buang. Sebenarnya jadi pangan ya, buang di pangan. Ya dibuang, tapi muntahnya nggak sengaja, maka nggak membatalkan puasa dan tidak juga membatalkan pahala puasa. Terus bagaimana kalau muntah? Maka hukumnya ya harus kumur, karena muntah itu kan najis. Agar najis itu hilang. Oh jenis muntah, sebenarnya metu ya, dilek maning maning aja kayak gue lah ya. Asalnya muntah orang sengaja, orang batal puasane, pahala puasane juga orang batal. Nah dilek maning bae ning bareng, bisa ya gue. Pirang-pirang busi balik kita tuh pirang-pirang ya tingkai umumnya pirang-pirang. Terus berkumur-kumur menghilangkan najis yang ada pada muntah tersebut. Terus apa lagi yang membatalkan puasa dan pahala puasa? Berhubungan badan, awan-awan mah pak jom mari di mana ini sudah ini ya berhubungan badan, maka batal puasanya. Terus yang ke-9 yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa ialah memasukkan atau masuknya sesuatu yang mempunyai bentuk atau zat. Nah, bu tisu, bu kertas, bu kerikil, ya dimasukkan ke dalam anggota tubuh kita yang berlubang. Contohnya lagi anak-anak kopel, ya dibalangna mancing mau dicangkem nolak asin lah gini dewek iya nolak apa lah batal walaupun disengaja atau tidak disengaja mancing batal. Terus apa kerikiti kuku ya, kuku biasanya ini dolan kuku ya mana ayo toh batal. Terus apa nih? Ya, masukkan suatu tubuh kata buat. Kapal dia. Tunggu dulu enak. Maju nama nih, enak. Batal. Oh, lagi enak. Ini maju nasi tanah kerawi itu enak. Ngomong orang tanah. Ya, benar kan proses? Apa enak. Batal. Lah terus aku lagi nunggu lagi tunggu gue buka puasa. Ketemu anak selang bermatang mancing di mana? Aku bersum, mau nih apa juga? Primen deh, ayo. Apa orang? Kan bisa baik. Lagi nggak motor, mari berada di Malang, turunmu ngapain kurang menit. Tiba-tiba orang tegelem nggak salah mata masih seret cet nangene moni pertama primen jenengan didelengna jenah buka nyong ora do kapan langsung asal ya cicung buang soalnya itu pernah kayak itu nggak apa-apa karena ada uzur ya yang harus dikeluarkan kalau enggak membahayakan untuk tubuh kita. Ning orang kemanjingan apa gajah? Kuping kemanjingan gajah. Pernah kuping jenengan kemanjingan gajah? Nyong pernah bu. Kuping nyong kemanjingan gajah. Orang percaya ya? Iya, jangan percaya. Setiap orang itu telinganya kemasukan macam-macam. Kemarin saya diceritain tentang gajah di Papua. Lihat di YouTube. Yang salah itu bukan gajahnya pak. Yang salah itu manusianya. Gajah nggak punya akal, yang punya akal itu manusia. Rumahnya gajah dijadikan rumah manusia, makanya gajahnya ngamuk. Sedangkan gajah itu melewati satu tempat itu secara kontinu dalam waktu 1 tahun lewat jalan itu ya jalan itu.
Berangkatnya lewat jalan itu, pulangnya lewat jalan itu ketika mencari makan. Berarti kupingnya kebun gajah. Kuping sama itu berapa? Bisa belum? Ya, kuping sama itu kebun, anak kebun asu. Ya, asu kamu kebun apa berapa? Kuping sama. Oh dasar. Ada pitit kecoa buding dinosaurus. Hei, tadi kelebon dinosaurus ada pitit. Kelebon orang krungu kan kelebon berarti, ya kan? Kelebon suara sing langga wujude tapi monine gajah, monine kadal. Dasar kamu ayu, balik kelebon ayu. Pengen, ya? Jadi seperti itu. Terus itu bab puasa tutup, tinggal ganti bab tentang al-mu'minu yamutu bi arraqil jabin. Al-mu'minu yamut bi arraqil jabin. Jadi meninggalnya seorang mukmin itu dahinya itu berjabin, berkeringat. Orang mukmin kalau meninggal, ya itu dahinya ini berkeringat. Ini berkeringat berarti apik. Ya, jadi orang mukmin, al-mukmin yang itu di araqil jabin. Orang mukmin, orang mukmin, orang Islam kalau mati itu dahinya berkeringat. Kuning jenengan keluarga meninggal sampai dahi ini berkeringat ketika meninggal, nanti bagus itu tandanya husnul khotimah. Jadi seperti itu. Akhraja Tirmizi wa hasanahu wal hakim wa sahahu wa ibnu Majah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Imam Tirmizi dan Imam Hakim, ya, bahwa hadis itu dinilai sahih, dibawa dari Imam Tirmizi dan Imam Al-Hakim yang menilainya sebagai sahih, serta Imam Ibnu Majah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa hadisnya? Hadisnya bunyinya al-mu'minu yamutu bi arqil jabin. Meninggalnya seorang mukmin itu dengan dahi berkeringat. Orang mukmin itu ketika meninggal dahinya berkeringat. Lantas di sini jelaskan, wa qala Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Mas'ud berkata, Ibnu Mas'ud berkata, innal mu'mina yabqa alaihi khatayan yujazza biha indal maut wa yaqrabu lidzalika jabinu. Jadi Ibnu Mas'ud berkata, sesungguhnya orang mukmin itu masih menyisakan dosa-dosa yang dibalas ketika ia meninggal sehingga ia berkeringat. Kenapa bisa sampai orang mukmin meninggal itu dahinya berkeringat? Ya, maka Ibnu Mas'ud mengatakan orang mukmin itu masih menyisakan dosa-dosa, ya, yang dibalas ketika ia meninggal sehingga ia berkeringat. Dosa-dosanya dibalas ketika syakaratul maut, dosa-dosanya dibalas ketika syakaratul maut. Sakitnya sakaratul maut itu ya yang dirasakan seluruh yang bernyawa, baik orang muslim ataupun tidak. Dan orang yang muslim sampai sakaratul maut dan yang meninggal dalam keadaan dahi berkeringat, berarti dosa-dosanya orang muslim itu pas sakaratul maut kan sakit,
menahan sakitnya sakaratul maut itu juga pembalasan daripada dosa-dosa yang ia lakukan. Jadi sebelum mancing alam kubur, paham ya? Sebelum mancing alam kubur wis disiksa karo Gusti Allah kadang larane sakaratul maut. Makanya dahili berkepentingan dan setiap manusia pasti memiliki dosa. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan, ya jelas orang mukmin meninggal dahinya berkeringat seperti hadis dari baginda Nabi. Karena orang muslim itu pasti punya dosa dan pembalasannya ketika sakaratul maut ada yang dimudahkan, ada yang disusahkan. Semuanya merasakan sakit. Tapi ketika sakaratul maut orang mukmin itu menahan sakitnya sakaratul maut itu, ketika merasakan sakit itu ia berarti lagi dihapus dosa-dosanya, sisa-sisa dosanya ketika ia masih hidup pas lagi sakaratul maut. Kita dosa-dosanya dari lagi bahasa larang itu dosa-dosanya kan Gusti Allah lagi dihapus lewat larane sakaratul maut. Makanya nahan dosa-dosa maut, nahan larane sampai keringetan dahine. Jadi seperti itu. Terus Waqala Sufyan kanu yastauhibuna aradul maut wa min sama qala al-qamatu li ba'dil ashabi uhdurni falakini la ilaha illallah fa in arada jabini fabashirni. Jadi Ibnu Sufyan juga mengatakan bahwasanya mereka menyukai keringat untuk menghadapi kematian. Sedangkan sahabat Al-Qamah berkata kepada seorang sahabatnya, tungguilah aku ketika sekarat, lalu talqinilah aku dengan la ilaha illallah. Jika dahiku berkeringat, maka kabarilah aku. Sahabat Al-Qamah mengatakan kepada seorang sahabatnya, hei, dinteni aku nih, aku lagi sakaratul maut, tungguilah aku di samping aku. Dan talqinilah aku, ditalkin aku ya. Ini aku lagi sakaratul maut, kok jago lebih gede aku. Terus aku ditalkin dengan la ilaha illallah. Dan jika dahiku berkeringat, maka kasih kabar kalau aku sih lagi sakaratul maut. Tujuannya apa? Dia mencing calon maitnya merasa senang. Berarti aku kan dari wong mukmin, karena orang mukmin meninggalnya dengan dahi berkeringat. Kenapa? Dia merasakan sakitnya sakaratul maut. Dan sakit itu ialah sebagai pelebur dosa atau sisa-sisa dosa yang ia masih miliki pada waktu hidup di dunia. Jadi seperti itu. Ya. Berarti jenengan, aku mewasi ada orang lagi kayak ini, aku mewasi ada orang lagi kayak ini. Kau ini bapak meninggal pas lagi sakaratul maut, ini jago diri bapak ditakin bapak ya la ilaha illallah. Terus ketika nih bapak butuh keringetnya nang dahi, mewah syarat dari bapak kan aku jawab iya, lagi lara-lara di sakaratul maut sih. Paling ngerti tak ya, batin ngerti. Oh iya, jadi merasa bahagia. Jadi sebelum meninggal punya kebahagiaan. Lagi sakaratul maut tapi gue kebahagiaan. Tujuannya Al-Qamah, sahabat Nabi itu seperti itu. Ya. Terus qala ba'dul ulama, dan ada ulama yang berkata bahwasanya ulama tersebut mengatakan wa inna ma yaqrabu jabinuhu hayaan min rabbih liman tarafa min makhafatihi li anna masyafla minhu qad mata wa inna ma baqiyat min quwwatul haya'i wa harakatuhuma fima ala. Jadi ada ulama yang mengatakan bahwasanya dahinya berkeringat karena merasa malu kepada Tuhannya. Nah, ada pendapat lain dari ulama yang mengatakan kenapa orang mukmin itu meninggal terus dahinya berkeringat? Karena merasa malu kepada Tuhannya. Atas apa? Atas perbuatannya. Dan disebabkan rasa takutnya. Rasa takutnya kenapa? Akan kematian pas ia merasakan sakaratul maut. Makanya berkeringat. Kenapa orang mukmin ketika meninggal dahinya berkeringat? Ada ulama yang mengatakan karena sangat takutnya kepada Allah, ya, menghadap kematian dan merasa malu kepada Allah atas segala dosa-dosanya, makanya berkeringat. Terus wal haya'u fil ainaini wal kafiru fi aman an hadha kullihi wal muwahhidu mu'adda
adabu fi syuhli an hadha bima halabi. Hal itu disebabkan ya, kenapa sampai ulama mengatakan orang mukmin meninggal terus dahinya berkeringat itu karena takut ya dan malu kepada Allah. Itu karena bagian bawahnya telah mati. Paham? Jadi orang kalau mau meninggal sakaratul maut kan yang dicabut dari ujung ruhnya itu dicabut dari sini nih. Tarik terus cuil nih. Jadi ketika sudah sampai perut, sudah sampai dada ruhnya, maka bagian tubuh dari dada ke bawah sampai kaki itu sudah mati. Paham ya? Paham enggak? Ditarik tadi bisa. Jadi kiai senang ngaruhi kayak Mas Ekil, ajuran ini senang ngaruhi. Yang masih ada ini makanya gini. Semakin orang kalau mandi kan gitu, ditarik terus tinggallah darinya kekuatan rasa malu dan gerakan-gerakannya yang bagian atas. Rasa malu terdapat pada kedua mata. Tuh. Jadi ketika ditarik ruhnya dari ujung kaki sampai nanti ke ubun-ubun, tinggal hanya mata saja yang masih bisa digerakkan. Malunya itu ada dalam mata karena dia melihat. Orang yang sangat kemudian melihat kalau dirinya lagi dicabut ruhnya. Kan ini misi sinyaku coba bro. Paham ya? Rasa takutnya yang amat dan rasa malunya kepada Allah. Jadi kan kejadian-kejadian yang ia lakukan selama hidup di dunia, baik kesalahan bukan dosa, itu akan terlintas di pandangan matanya. Makanya gini, kalau nggak gini ya gini, tapi tetap bisa melihat. Dari bawah sudah ada ruhnya sampai sini. Maka ulama mengatakan makanya keringat di dahinya itu karena ia merasakan malu kepada Allah dan merasakan takut. Ya. Dan kekuatan rasa malu dan gerakan-gerakannya yang ada hanya di bagian atas. Dahinya berkerucut seperti ini. Ditarik aneh. Jadi misalnya karena itu ya. Nah iya makanya ininya kejar, ininya narik ke dahi. Makanya dahi kan kayak gini. Garis-garis seperti itu. Dan rasa malu itu terdapat pada kedua matanya orang mukmin. Matanya orang mukmin itu melihat siapa yang mencabut, melihat lintasan-lintasan perbuatannya dari ia dilahirkan sampai ia wafat sampai ia sakaratul maut. Dan orang kafir itu buta dari semua itu. Makan mau kafir, orang apa-apa, wes. Ketika sakaratul maut nggak melihat apa-apa. Dan orang yang mempercayai tauhid dan disiksa tidak merasakan hal ini sebab apa yang dialaminya. Ya, orang yang mempercayai tauhid dan disiksa tidak merasakan hal ini disebabkan apa yang dialaminya. Jadi orang kafir tidak merasakan seperti itu. Lintasan-lintasan seperti itu. Hanya orang-orang mukmin yang akan melihat kebesaran Allah ketika ia syakaratul maut. Oh ini ternyata malaikat malaikul maut ini ya. Insyaallah manfaat barokah. Kita sambung besok malam. Kita berikan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Moga sami-sami urunan takjil dan minggu disebagi ngarep dalan tingkat kuwi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silillah ya Ramadan, silillah ya Ramadan, silillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran, silillah ya
الأمي ورحمته